Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang parameter kromatografi. Sebelumnya izinkan kami perkenalan lebih terdahulu. Pertama, nama saya Ksatria Kualam dengan NIM 2219094. Nama saya Miftah Usada dengan NIM 2219109. Nama saya Sylvia Nanda Zahra dengan NIM 2219166. Nama saya Siti Kela Fauzia dengan NIM 2219167. Nama saya Karina Aprika Putri dengan NIM 2219179. Saya Agus Muryadi dengan NIM 2219183. Oke, yang pertama ada waktu retensi RT atau TR, yaitu jumlah waktu yang dihabiskan suatu senyawa pada kolom setelah diinjeksi. Waktu retensi biasanya dinyatakan dalam satuan detik atau menit. Jika suatu sampel mengandung beberapa senyawa, maka masing-masing senyawa dalam sampel akan menghabiskan waktu yang berbeda pada kolom sesuai dengan komposisi kimianya, yaitu masing-masing akan mempunyai waktu retensi yang berbeda. Waktu retensi suatu komponen ditentukan oleh konstanta kesetimbangan atau K. Jika semua faktor lainnya dijaga konstan, dalam GC, khususnya kromatografi gas cair, terdapat dua fase, yaitu fase gerak, biasanya berupa gas seperti helium, dan fase diam, yaitu cairan dengan titik didih tinggi yang terabsorpsi pada padatan. Lalu konstanta kesetimbangan atau K didefinisikan sebagai konstanta molar analit dalam fase diam dibagi dengan konsentrasi molar analit dalam fase gerak. Nilai K yang tinggi berarti senyawa tersebut lebih mudah larut dalam fase cair dibandingkan dengan fase gas. Selanjutnya ada faktor lain yang mempengaruhi RT. Yang pertama ada titik didih. Jika suatu komponen memiliki titik didih yang rendah, kemungkinan besar komponen tersebut akan menghabiskan lebih banyak waktu dalam fase gas. Oleh karena itu, waktu retensinya akan lebih rendah dibandingkan senyawa yang titik didihnya lebih tinggi. Yang kedua ada suhu kolom. Temperatur kolom yang tinggi akan memberikan waktu retensi yang lebih pendek, karena lebih banyak komponen yang berada dalam fase gas. Lalu selanjutnya ada laju aliran gas pembawa. Laju aliran yang tinggi menurunkan waktu retensi, tetapi juga menghasilkan pemisahan yang buruk. Yang terakhir ada panjang kolom. Kolom yang lebih panjang akan menghasilkan waktu retensi yang lebih lama, namun pemisahan yang lebih baik. Untuk rumus TR-nya ada relatif sama dengan TR komponen tertentu dibagi TR komponen referensi. Selanjutnya ada faktor retensi atau disebut juga RF. RF didefinisikan sebagai perbandingan jarak yang ditempuh zat terlarut dengan jarak yang ditempuh pelarut. Karena merupakan perbandingan dua besaran yang sejenis, maka besaran tersebut merupakan besaran yang tidak mempunyai satuan. Hal ini terkait dengan kromatografi. Nilai RF suatu senyawa bergantung pada afinitas zat terlarut terhadap fase diam dan fase gerak, yaitu jika komponen zat mempunyai afinitas terhadap fase diam, maka pergerakannya lebih lambat, dan jika komponen tersebut memiliki afinitas lebih kecil terhadap fase diam, maka pergerakannya lebih cepat. Untuk rumus mencari nilai RF-nya, yaitu sama dengan jarak yang ditempuh analit dibagi jarak yang ditempuh LN. Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor retensi yaitu ada ketebalan lapisan fase diam, kadar air pada pelat TLC, sifat pelat KLT, saturasi fase gerak, volume fase gerak, suhu lingkungan, dan ukuran sampel yang diambil. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dibutuhkan untuk menghitung sebuah tinggi puncak pada kromatogram. Pada kromatogram itu ada parameter yang umumnya digunakan untuk menganalisis kromatogram. Ya, diantaranya ada luas puncak dan tinggi puncak. Luas puncak ialah suatu daerah yang berada di bawah kurva puncak pada kromatogram. Luas puncak ini berfungsi untuk memperkirakan atau mengestimasikan banyaknya suatu komponen yang telah terpisah. Selanjutnya tinggi puncak. Tinggi puncak ialah titik dari dasar puncak ke titik tertinggi pada puncak. Tinggi puncak ini berfungsi untuk memberitahu seberapa besar konsentrasi suatu komponen yang terkandung pada sebuah sampel. Puncak ini dapat diidentifikasi dengan menggunakan sebuah detektor. Contoh detektornya ialah detektor diode array UV atau detektor spektroskopi massa atau MS. Selanjutnya ada plat teoritis. Nah,
Plateoritis adalah zona atau tahap hipotesis di mana dua fase diam dan fase gerak cair dalam kasus HPLC, membentuk kesetimbangan satu sama lain. Semakin banyak plateoritis yang tersedia dalam kolom, semakin banyak kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak yang memungkinkan, yang mengarah pada pemisahan dengan resolusi yang lebih baik. Di sini ada contoh ininya, rumus, itu N sama dengan 4TR per W kuadrat, di mana N adalah jumlah plateoritis, TR adalah waktu retensi, dan W adalah panjang dasar kromatogram pada garis dasar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi jumlah plateoritis. Itu yang pertama ada ukuran partikel, yang kedua ada volume mati selang penghubung, yang kedua ada profil gradien, yang ketiga ada suhu kolom, yang keempat ada panjang kolom. Selanjutnya itu ada HETP. Nah, HETP itu ketinggian setara dengan plateoritis. Nah, HETP itu merupakan parameter yang digunakan dalam kromatografi untuk menggambarkan efisiensi pemisahan kolom kromatografi. Nah, secara konseptual itu HETP merupakan ketinggian yang setara dengan satu plateoritis dalam kolom kromatografi. Nah, secara teoritis, semakin kecil HETP, semakin efisien tuh kolom kromatografinya. Artinya, sedikit plat yang diperlukan untuk memisahkan zat-zat dalam campuran, semakin baik kinerja kolomnya. Karena itu, menunjukkan bahwa analit menghabiskan lebih sedikit waktu di dalam kolom sebelum mencapai kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak. Lanjut. Lanjut, itu ada rumus tuh HETP, gimana caranya mencari HETP. Dari panjang kolom dibagi jumlah plateoritis. Nah, HETP itu dihitung dengan membagi panjang kolom dengan jumlah plateoritis. Dalam prakteknya, HETP bisa diukur secara langsung dengan menggunakan metode analisis tertentu atau dapat diestimasi dari kurva kromatografi yang dihasilkan. Nah, HETP itu satuannya biasanya kalau nggak milimeter atau nggak sentimeter. Nah, jika HETP rendah, itu menunjukkan bahwa pemisahan komponen dalam campuran menjadi lebih baik. Selanjutnya, nah, pokoknya HETP itu salah satu parameter kunci dalam mengoptimalkan kondisi kromatografi untuk memperoleh pemisahan yang baik tuh antara komponen campuran. Nah, pengaplikasian HETP itu tergantung ada beberapa. Yang pertama ada optimasi metode kromatografi, validasi metode analisis, penentuan kualitas pemisahan, dan perbandingan performa kolom. Nah, dengan cara memahami cara kerja HETP dan mengukur nilainya dengan tepat, pengguna dapat mengembangkan metode kromatografi yang lebih efisien dan dapat diandalkan untuk aplikasi mereka. Selanjutnya ada efisiensi. Jadi efisiensi kalau secara eksperimen berhubungan dengan lebar puncak suatu solut. Jadi kalau misalkan suatu sistem itu efisien, maka akan menghasilkan puncak yang sempit. Nah, sedangkan secara teoritis, efisiensi merupakan proses kinetik yang melibatkan retensi dan transport dalam kolom. Jadi penentuan lebar puncak atau deviasi standar puncak. Nah, di slide berikut ini terdapat gambar kromatogram. Kromatogram yang baik itu garis alasnya harus datar. Selanjutnya ada beberapa kriteria untuk melihat efisiensi dari pemisahan. Yang pertama berdasarkan ukuran yang berhubungan dengan dua komponen itu ada faktor pemisahan, derajat pemisahan, dan resolusi. Sedangkan berdasarkan ukuran yang berhubungan dengan sistem secara keseluruhan ada jumlah plat teori, jumlah tahap, dan kapasitas puncak. Dan selanjutnya ada resolusi kromatografi. Resolusi adalah ukuran tingkat pemisahan antara dua sinyal yang berdekatan, respon detektor atau dalam kasus instrumen optik dan objek. Resolusi dua puncak dalam pemisahan kromatografi menggunakan posisi puncak dan lebar untuk mengukur seberapa baik puncak dipisahkan satu sama lain. Seperti di sini ada contoh persamaan 5. Yaitu R sama dengan TB dikurangi TA dibagi 0,5 dikali WB ditambah WA, di mana R itu
resolusi, TB itu waktu elusi puncak B, T adalah waktu elusi puncak A, WA adalah lebar puncak A, dan WB adalah lebar puncak B dengan TB lebih besar dari TA. Dan pada pembilang yang tadi itu, bahwa waktu elusi untuk dua puncak kromatografi dikurangkan satu sama lain ketentuan bahwa TB itu lebih besar dari TA adanya, sehingga pembilangnya itu dan karenanya R bernilai positif. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus sekian? Sekian? Padahal kan gue bilang kata gue sekian doang, anjir. Gue udah gini.